Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Tegar Dwi Cahyanto dalam Sarapan Rohani STT Paus Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau, aku berdoa ya Bapa. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sebentar akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau memberkati ya Bapa, agar firman menjadi pedoman hidup bagi kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya rindu berbicara tentang refleksi diri mendewasakan hidup. Kita sebagai orang percaya pasti menginginkan sebuah perubahan yang membuat kita menjadi lebih baik lagi dan menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, refleksi diri sangatlah penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, mengapa saya katakan refleksi diri mendewasakan iman? Yang pertama, karena refleksi diri membuat kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita bisa melihat dalam Amsal 15 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa hati orang benar menimbang setiap keputusan yang akan diambil olehnya. Jadi memang refleksi diri membuat kita berpikir tentang pengalaman yang sudah kita alami atau kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga tidak membuat kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan memikirkan secara matang-matang apapun yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, ada salah satu tokoh Alkitab yang tidak belajar dari kesalahan, yaitu Rehabeam. Rehabeam sudah tahu bahwa rakyatnya sudah terpecah belah karena kesalahan ayahnya. Namun bukannya Rehabeam merenungkan semuanya, tapi justru ia mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak mendengarkan keluhan rakyat, tapi justru menambah beban rakyatnya, sehingga akhirnya rakyatnya menjadi terpecah belah. Firman Tuhan sangat jelas mengajarkan kepada kita agar kita berpikir dahulu sebelum bertindak, supaya tidak mengambil langkah yang salah. Yang kedua, refleksi diri membuat kita lebih mengutamakan Tuhan. Kita bisa melihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa hidup manusia layaknya uap yang sebentar ada lalu sebentar menghilang, sehingga manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupannya ke depan nanti. Refleksi diri membuat kita menyadari betapa terbatasnya kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita mungkin bisa memprediksi, tetapi kita tidak mungkin tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nanti. Kebesaran Allah tidak perlu kita ragukan lagi. Laut Teberau Allah belah untuk manusia. Roti dari langit Allah turunkan untuk manusia. Bahkan maut sekalipun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Terbukti melalui karya penebusan Yesus Kristus, sehingga kita bisa diselamatkan dari belenggu dosa. Masih banyak hal lain lagi yang membuktikan betapa berkuasa dan dahsyatnya Allah kita, serta tidak ada sesuatu apapun yang mampu membatasi. Refleksi diri membuat kita menyadari bahwa mungkin kita terbatas, tetapi kita memiliki Allah yang tidak mampu dibatasi oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengambil keputusan secara matang-matang dan menyadari bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa yang tidak mampu dibatasi oleh apapun. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi